Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Lea Lianti dalam mata pelajaran akhlak untuk kelas 3 I'dad Lughawi. Dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabu, seperti biasa, setiap Rabu dan Kamis kita akan mengkaji kitab akhlak ini dengan membacakan hadis beserta sanadnya, kemudian menjelaskan apa yang terkandung dalam hadis tersebut, makna-makna apa yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, mari kita langsung simak pembacaan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabu karya Abu Syekh dengan tema di sini maruya fi rifqihi bi ummatihi, yakni lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Langsung saja mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa bihi ilayhi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Bishr ibn Hilal as-Shawaf qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u buka as-sabi wa huwa fi as-salati fayaqra'u bis-surah al-qasirah was-surah al-khafifah. Santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas mengatakan bahwasanya Nabi suatu ketika pernah mendengar tangisan sobi. Sobi itu anak kecil. Kemudian atau balita, bisa dikatakan balita. Wa huwa fis shalah, sementara Nabi sedang sholat, sedang mengimami. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mendengar tangisan anak kecil ini? Fayaqra'u bis surah al-qasirah. Langsung saja Nabi memilih surat pendek, was surah al-khafifah, dan yang ringan, yang tidak berat dibacanya. Nah, kenapa demikian? Karena di sini Nabi tidak ingin makmum, yang mana salah satu makmum itu adalah tidak ingin orang tua dari sobi ini yang sedang sholat itu terganggu karena mendengar tangisan anak mereka. Jadi Nabi ingin menjaga kekhusyuan Nabi dan jamaah, juga ingin menjaga agar anak ini juga tidak terlalu lama ditinggalkan oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dan dua perawi ini sama meriwayatkan dari bermuara dari Ja'far bin Sulaiman dengan sanad yang sama. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Sa'id qala haddatsana Mahmud ibnu Khadash wa Dawraqi wa Ziyad ibnu Ayyub qalu
qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Ayyub an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairits qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan aqamna 'indahu 20 lailatan fa dhanna anna qad ishtaqna fas'alana 'amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat memiliki kasih sayang yang tinggi, rahim, sangat penyayang. Kemudian rafiq itu sangat lemah lembut, jadi lemah lembut beliau itu. Nah, apa contohnya di sini? Aqamna 'indahu 20 lailatan. Jadi suatu saat Malik beserta jamaah tinggal menginap bersama Nabi selama 20 hari, 20 malam. Fa dhanna anna qad ishtaqna. Nah, dari 20 malam ini Nabi sudah menyangka kami para sahabat, kata Malik bin Al-Huwairits, itu rindu kepada keluarga kami. Nah, lalu fasalana amman tarakna min ahlina. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi bertanya mengenai keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Fa akhbarnahu, kemudian Nabi mengatakan kepada kami, kemudian kami mengatakan kepada Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kepada keluarga kalian, fa aqimu fihim. Nah, di sini hadis ini mendapat syarah atau penjelasan dari para ulama. Nah, di antaranya ada dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kalimat fadhanna anna qad ishtaqna ila ahlina, di sini diberikan penjelasan bahwasanya fadhanna sallallahu alaihi wasallam yuriduna ar-ruju' lidzalika lam yatrukhum hatta yaqulu Yazid an-ruju' walakin rahmatun nabi ja'alathu huwa alladhi bada'a fima lahum amman taraku wara'ahum fa akhbarnahu faqal irji'u ila ahlikum. Nah, di sini penjelasannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah melihat para sahabat yang menginap 20 malam ini terlihat rindu kepada keluarga. Nah, tapi Rasul di situ menunggu sehingga yuriduna ayarji afwan. Tadi yuriduna ayarji. Nah, awalnya Nabi itu tidak ingin mereka pergi dulu. Jadi awalnya Nabi menunggu mereka laporan. Akan tetapi walakin rahmatun nabi ja'alathu huwallazi bada'a. Tapi karena kasih sayang, jadi sifat Nabi yang penyayang, nah itu mendorong Nabi untuk memulai untuk bertanya terlebih dahulu kepada mereka. Fima lahum amman taraku wara'ahum, mengenai keluarga, istri, kerabat yang ditinggalkan di rumah. Nah, kemudian akhbarnahu, akhirnya para sahabat menceritakan keadaannya seperti apa. Nah, mendengar ini Nabi mengatakan irji'u ila ahlikum, kembalilah ke keluarga kalian. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi, alladzi ta'allamtumuhu huna idhabu wa'allimuhu ahlikum liyakuna lakum as-sawaba fi dzalik. Nah, jadi rupanya para sahabat menginap di rumah Nabi tidak hanya sekedar menginap, akan tetapi mempelajari agama. Nah, di sana Nabi setelah memerintahkan para sahabat untuk pulang, Nabi memerintahkan untuk mereka menyampaikan pelajaran atau ajaran agama yang telah disampaikan oleh Nabi agar disampaikan lagi kepada keluarganya. Agar kenapa? Liyakuna lakum as-sawab fi dzalik, agar para sahabat mendapatkan pahala karena telah mengamalkan ilmu atau menyampaikan ilmu kembali. Qala sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa amiru wa shallu salata kadza.
Nah, sebenarnya lantas pertanyaannya, apa sih yang diajarkan oleh Nabi? Nah, ternyata di sini diberikan kisi-kisi atau diberikan contoh dalam riwayat lain. Jadi kata Nabi, pulanglah ke keluarga kalian, aqimu fihim, dan menetaplah di sana, alimuhum, ajarkan mereka, amiruhum, kemudian pimpinlah mereka, shollu sholata kada, dan sholatlah. Nah, di sini dalam penjelasan lain dinyatakan warubbama annahu dhanna annahum ghairu mutqinina liwaqtis shalah fa'allamahum sholata kadza fi hinin kadza. Nah, jadi di sini rupanya para sahabat yang menginap 20 malam itu mempelajari sholat. Nah, karena pada waktu itu dinilai bahwasanya beberapa di antara mereka itu ghairu mutqin, jadi tidak menjaga seutuhnya, jadi kurang menjaga sholatnya. Oleh karenanya diingatkan kembali oleh Nabi dengan cara seperti itu, menginap langsung dan mulazamah langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengetahui di sini ternyata perintah sholat, wasallu kadza fi haini kadza fa idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, ini dalam riwayat lain ternyata ada perintah sholatnya. Kemudian di sini kata Nabi, idza hadratis shalah falyu'adzin lakum. Kalau misalkan masuk waktu sholat, maka azanlah salah satu di antara kalian, wal ya ummakum akbarukum, dan jadilah imam, dan jadikanlah orang yang paling senior atau orang yang paling sepuh sebagai imam untuk kalian sholat. Nah, di sini wal ya ummakum akbarukum, rupanya dalam hadis lain ada perbedaan redaksi. Nah, ada a'lamukum bi kitabillah, ada akbarukum, kemudian ada juga di sini ada yang ahfadz. Nah, sebenarnya untuk seorang imam, apakah harus yang paling senior ataukah harus yang paling mengetahui tentang Al-Quran, ataukah yang paling mengetahui tentang sunnah? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kemudian di sini dijawab, kenapa dijawab di sini? Yang pertama dulu, wal ya ummakum akbarukum. Kenapa orang yang senior yang menjadi imam? Li'annahum makathu 20 yauman ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walau hafidhu sayahfadz jami'uhum mithla ba'din walam yuhawil an yahfadhu ahaduhum akthar minats tsani falam yabqa tafadul bainahum illa bisin. Nah, jadi pertimbangannya orang yang senior itu yang menjadi imam adalah karena mereka di sini yang menginap, para sahabat yang menginap selama 20 malam ini, mereka membersamai Nabi, jadi selalu bersama. Nah, kalau misalkan ada yang mau menghafal Quran, sahfadhu jami'uh mithla ba'd. Jadi dari segi hafalannya, dari segi menjaga Al-Qur'annya itu sama. Nah, tidak ada yang berbeda, jadi tidak ada kelebihan yang bisa dilihat selain dari sin atau selain dari usia di sini. Karena rupanya kualifikasi keilmuan mereka itu sama. Di situ konteksnya seperti itu. Nah, oleh karenanya kata musannif, hadza la yu'aridu ma jaa fi ahadits ukhra anhu sallallahu alaihi wasallam qol ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa idza kanu fiha sawa fa aqdamuhum fil hijrah. Nah, ini riwayat lain. Nah, kata musannif, kata pengarang kitab, oleh karenanya di sini liya ummakum akbarukum itu tidak menyalahi hadis lain. Hadis lainnya mana?
Hadis lain di sini yang ya ummul qaum. Jadi Nabi memerintahkan agar para sahabat atau satu kaum itu pada waktu itu diimami oleh orang yang aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ah sawa, di sini aqra'um itu yang bagus bacaannya. Kalau misalkan bacaannya sama, fa'alamuhum bisunnah. Nah, turun lagi, yakni maka yang paling mengetahui tentang sunnah. Fa idza kanu fiha sawa, kalau misalkan bacaan Quran sama, kemudian pemahaman tentang sunnah sama, fa idza kanu fiha sawa fa aqdamuhum fil hijrah, orang yang paling duluan hijrahnya. Itu patokannya. Karena orang yang paling duluan hijrahnya, karena orang yang hijrah duluan itu kan berarti yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan yang paling luluh hatinya. Jadi secara emosional itu paling dekat, lebih dekat dari orang yang hijrah belakangan. Nah, kemudian di sini kata musannif, oleh karenanya fayuqaddamul ahfaz li kitabillah tsummal a'lam wal afqah bidini rabbil alamin tsummal aqdam hijrah wa illa akbaru sinnan. Dari pernyataan-pernyataan tadi rupanya sudah jelas dapat terlihat bahwasanya urutan utama untuk seorang imam adalah al-ahfaz li kitabillah, orang yang paling hafidh, orang yang paling menjaga Al-Quran, baik dari hafalannya, kemudian dari bacaannya, kemudian tsummal a'lam wal afqah bidini rabbil alamin. Yang kedua orang alim, orang yang faham agama. Tsummal aqdam hijrah. Yang ketiga orang yang paling duluan hijrahnya. Wa illa, nah jika tidak, maka yang terakhir adalah akbaru sinnan, yang paling senior atau yang paling sepuh. Nah, lakin idza lam yujad illa khiyarun wahid bi an yakunu mutasawwiyina fil Qur'an was sunnah wal hijrah lam yabqa illa bisin. Nah, itu kata musannif. Kalau misalkan tiga hal tadi sama, ahfaz jadi menjaga Quran iya, kemudian alim iya, kemudian di sini akdam hijrah juga semuanya mutaqaddimin, semuanya orang-orang as-sabiqunal awalun, semuanya terdahulu hijrahnya. Nah, maka tidak ada pilihan lain selain akbarus sinnan. Nah, seperti itu. Kemudian oleh karenanya dari pernyataan ini berarti akbarus sinnan itu menjadi pilihan akhir ketika satu komunitas, dalam satu komunitas itu tidak ditemukan orang yang lebih a'lam atau lebih ahfaz, tidak ditemukan orang yang hafiz. Jadi hafiznya itu sama, jadi cara menjaga Qurannya sama, kemudian alimnya atau kealimannya sama, pengetahuan tentang agamanya sama, kemudian aqdamu hijrotan, jadi hijrahnya juga sama. Nah, kalau diterapkan di sekarang, maka ketika tidak ada hafiz atau hafiz semua oke. Kemudian seperti santri Baitul Quran, hafiz semua. Kemudian alim juga karena setiap hari belajar tentang agama. Kemudian yang ketiga aqdamu hijrah itu bisa, kalau itu zaman dulu, kalau sekarang itu yang senantiasa membersamai ulama. Kenapa? Karena ulama adalah warathatul anbiya. Nah, semuanya suka membersamai ulama, suka berhubungan, suka atau memiliki cinta terhadap ulama. Nah, semuanya ada, maka pilihlah orang yang paling senior di antara kalian untuk dijadikan imam. Seperti itu. Nah, kemudian di sini wal ghurdu huna li bayani wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini malah menceritakan tentang sholat, mepet-mepet ke sholat? Nah, rupanya hadis ini bertujuan untuk, dalam riwayat lain tentunya bukan dalam akhlakun Nabi wa adabu, bertujuan untuk menyampaikan wasiat Rasulullah SAW. Apa itu? Salah satunya adalah
as-shalah. Nah, di sini ilzamus shalah wahrisu 'alas shalah la tatrukus shalah. Jadi tetaplah melakukan sholat, kemudian antusiaslah dalam melakukannya dan jangan tinggalkan sholat. Nah, di sini merupakan sangat motivasi ya. Di sini adalah motivasi untuk kita yang masih nunda-nunda sholat ataupun yang masih males-malesan ataupun bahkan ada yang terlewat karena ketiduran dan lain hal. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat, karena sholat adalah awwalu ma yuhasabu. Jadi amal yang pertama dihitung. Kemudian sholat adalah salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan antusiasme kita dalam melaksanakan sholat. Insya Allah sholat kita akan memberikan ketenangan. Jadi dengan sholat kita akan lebih tenang, dengan sholat kita akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan. Seperti itu. Nah, baik, seperti itu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis terakhir, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Abbas Al-Khuzai qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Hammam qala haddatsana Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talhah an Anas anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasalahu alaihi burdun fajazabahu fashaqqal burda hatta baqiyatil hasyiyah fi unuqin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Nah, jadi di sini masih membahas tentang kelemah lembutan Nabi. Jadi sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas mengatakan suatu saat orang Arab pedalaman atau yang sering disebut Arab Badui datang kepada Nabi dan meminta sesuatu. Sa'alahu itu meminta benda. Jadi meminta sesuatu di sini. Kemudian wa alaihi burdun. Nah, Nabi sedang memakai jubah. Sontak fajadabahu. Jadi A'rabi itu menarik jubah Nabi, fasyaqqal burda, sampai robek. Nah, ini kan berarti tarikannya keras. Nah, hatta baqiyatil hasyah fi unuqin Nabi, bahkan sampai membekas di leher Nabi. Masya Allah. Fa amara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Nah, melihat perlakuan Arabi ini, Nabi tidak mengusir, akan tetapi Nabi memerintahkan sahabat untuk memenuhi kebutuhan dari Arabi. Karena Nabi memaklumi. Jadi, Arabi itu kan adalah orang-orang yang tinggal yang jauh dari Nabi Muhammad SAW, artinya tidak tinggal di Madinah. Jadi seringkali di pelosok-pelosok seperti itu, sehingga kurang mendapatkan pengajaran atau kurang mendapatkan pendidikan mengenai tata krama terhadap Rasulullah SAW, seperti itu. Baik, ini adalah pelajaran terakhir dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.